Perseteruan antara Vena Melinda dan Ferry Irawan bak api yang tak pernah padam. Bagaimana tidak, setelah keduanya mantap untuk bercerai dan sama-sama melayangkan gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Majelis Hakim nyatanya meminta pihak Vena Melinda mencabut gugatannya terhadap Ferry Irawan, lantaran keduanya memiliki perkara yang sama. Kuasa hukum pihak Vena Melinda mengungkapkan bahwa pada Kamis 2 Maret 2023 kemarin telah digelar sidang pencabutan gugatan cerai Vena terhadap Ferry. Ya, kini gugatan Vena secara resmi telah dicabut. Namun, seakan tak semudah itu, ia menyebut jika kliennya akan mengajukan gugatan rekonvensi setelah agenda sidang mediasi pada 9 Maret 2023 mendatang. Lantas, seperti apakah proses sidang pencabutan gugatan cerai tersebut? Benarkah Vena Melinda tetap berjuang untuk berpisah dengan suaminya itu? Di hari ini agendanya cuma masukkan permohonan pencabutan, langsung dibacakan juga oleh Majelis Hakim penetapan pencabutan perkara 600. Tapi untuk yang 595 tetap lanjut ya. Kita sebagai tergugat dan kita akan mengajukan gugatan rekonvensi. Sesuai dengan anjuran Majelis Hakim, menyampaikan di tanggal 23 menyatakan bahwa salah satu perkara apabila sudah didaftarkan duluan, maka dua perkara objek yang sama itu salah satunya harus dilebur atau dicabut. Maka siapa yang daftar duluan? Yaitu saudara Ferry Irawan bersama dengan kuasa hukumnya, yaitu Bapak Sunardi Jaga SH. Maka pada saat itu Majelis Hakim menyampaikan bahwa kalau bisa dileburkan, maka diiakan pengacara daripada Vena Melinda, dan pada saat tanggal 23 itu dihadiri oleh Vena Melinda secara langsung, maka agendanya hari ini dilakukan pencabutan hari ini. Bahkan tadi sudah dilakukan pencabutan secara resmi. Sebenarnya sama saja, kalau laki-laki yang menggugat itu namanya gugat atau cerai talak. Tapi kalau misalnya istri adalah cerai gugat, artinya kalau suami duluan, nanti suami akan menghadirkan alat bukti termasuk saksi, dan saksi akan menentukan apakah betul terjadi konflik dengan rumah tangga tersebut. Kalau enggak ya mungkin tidak dikabulkan juga gitu loh. Kemudian terkait dengan cerai talak, pada saat putusan oleh pengadilan atau oleh majelis hakim dibacakan, suami harus berikrar untuk menalak secara negara. Itu yang membedakan cerai talak dan cerai gugat. Nggak ada kerugian sama sekali, karena kan dua-duanya ingin cerai, kecuali salah satunya nggak pengen cerai gitu kan. Intinya Bu Vena juga nggak keberatan dengan adanya gugatan tersebut, cuman keberatannya kok nggak ada masalah KDRT gitu loh di sana. Sedangkan kan isu yang berkembang dan fakta yang terjadi di Polda Jatim adalah KDRT. Jadi nanti kita akan gugat masalah KDRT juga di gugatannya Pak Ferry. Agenda selanjutnya sesuai dengan tanggal 23 itu kan sudah mediasi pertama, tetapi keinginan itu hakim mediator menyatakan bahwa harus adanya telekonferensi dengan penggugat, yaitu saudara Ferry Irawan, maka ditunda sampai tanggal 9 Maret. Nanti agendanya setelah mediasi dinyatakan gagal, agenda selanjutnya pembacaan gugatan, terus habis itu nanti baru masuk agenda jawaban. Saya tahu karena kita sudah mendapatkan kuasa istimewa, artinya kan semua bisa berjalan dengan baik, karena sudah di-ACC. Namanya suara kuasa istimewa itu artinya bisa mewakili, sudah bisa mewakili, baik mau mediasi, mau apapun, itu sudah bisa kita mewakili semuanya. Artinya kita sudah bisa mewakili hak-haknya berat klien kita, yaitu Ferry Irawan. Kisruh dalam rumah tangga mereka tak berhenti di situ saja. Seperti diketahui, Ferry Irawan meminta barang-barang pribadi miliknya dikembalikan oleh Vena Melinda. Namun sebagai syarat, Vena Melinda meminta surat kuasa resmi dari suaminya itu. Kendati demikian, permasalahan tersebut hingga kini masih terus berkutat lantaran kedua belah pihak saling bersikukuh atas pendapatnya. Menanggapi hal tersebut, seorang pakar hukum akhirnya memberikan pandangannya. Lantas, seperti apakah permasalahan tersebut di mata hukum Indonesia? Semua barang-barang Ferry yang ada di dalam rumah saya
baik dokumen maupun ada nilainya yang katanya, Bang Sunan bisa dengarkan dulu, yang katanya kalau saya tidak mengembalikan, saya diancam hukuman berapa, teman-teman udah hafal? Berapa tahun? 4 tahun. Ya, mungkin di sini supaya kita clear, karena saya mau fokus dengan kasus KDRT yang dilakukan oleh Ferry Irawan di tanggal 8 Januari 2023. Saya hanya ingin fokus, saya hanya ingin kita clear di sini, di tempat ini, untuk mengembalikan barang-barang sehingga tidak akan ada lagi statement-statement yang saya rasa tidak berkorelasi secara langsung dengan urusan KDRT. Jadi saya pengen lihat yang katanya ada surat kuasa dari Ferry Irawan terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 dan Kompilasi Hukum Islam bahwa suami istri itu ada persatuan harta dari manapun. Tinggal dilihat apakah harta itu harta bawaan atau harta bersama. Kalaupun harta bawaan dan sudah diberikan ke istri, semestinya secara etika itu nggak perlu diambil lagi. Namun kalau itu harta bersama yang kita sebut harta gonogini, itu dibagi dua nanti pada saat cerai. Nanti diajukan saja permohonan pembagian harta bersama di pengadilan agama setelah perceraian terjadi. Jadi cerai dulu, kemudian dapat putusan majelis hakim, setelah itu baru bikin gugatan lagi, namanya gugatan harta bersama. Itulah yang disebut harta bersama di undang-undang kita, Undang-Undang Nomor 1 tahun 74. Kalau di KUH Perdata namanya harta persatuan. Namun seyogyanya semestinya suami yang sudah memberikan harta ke istri itu sebenarnya nggak perlu diambil lagi kalau sesuai hukum kebiasaan. Tapi kalau hukum sesuai hukum undang-undang kita, silakan digugat karena mereka muslim, berarti di pengadilan agama Jakarta Selatan. Nanti hakimnya akan memutuskan apakah harta itu boleh diambil atau tidak. Sebenarnya di mata hukum nggak masalah juga, itu kan sifatnya masih private kan, artinya hubungan suami istri, tinggal kesepakatan saja apakah harta itu mau dikembalikan atau tidak. Jadi tidak ada unsur tindak pidana, di situ nggak ada tindak pidana. Katakanlah misalnya pencucian uang, kemudian penipuan, penggelapan, tidak ada. Tinggal kesepakatan bersama saja, barangnya Vena dikembalikan oleh Mas Ferry, barangnya Mas Ferry dikembalikan ke Vena. Tapi secara hukum kebiasaan saja kayaknya yang sudah diberikan lebih baik nggak usah diambil lagi deh kalau menurut kami sebagai praktisi hukum. Artinya nggak masalah juga, balik lagi nanti nggak perlu sampai pengadilan kalau gitu, tinggal hukum kebiasaan saja, apa yang dikasih suami dibalikin ke istri atau kebalikannya. Jadi sebenarnya sah-sah saja, cuma mekanisme di hukum kita, kalau memang harta itu diperoleh pada saat terjadi perkawinan langsung bagi dua. Tapi kalau misalnya harta itu harta bawaan, memang harus dikembalikan. Namun etikanya nggak patut juga, udah diberikan tapi kok minta dikembalikan. Kalau itu kan kembalikan kepada kewenangan, nanti dia akan menjawab gugatan kita. Apakah isi gugatannya, dia mau gugat apa, kita kembalikan kepada mereka, biarkan mereka punya kewenangan itu. Kami tidak bisa mengintervensi. Kalau memang dia butuhkan itu, memang mereka harus kembalikan, ya biarkan aja mereka kembalikan kepada Pak Ferry Irawan. Mereka datang ke Polda, kembalikan ke sana. Karena kami sebagai kuasa hukum tidak mungkin bisa menerima. Karena kami tidak punya kewenangan. Kalau ada satu barang aja yang hilang, iya sih. Ya kalau mengembalikan barang kita siap kembalikan barang. Yang penting ada surat kuasa penerima dari Pak Ferry. Kalau misalkan itu nggak ada surat kuasa penerima ya nggak sah dong. Karena biar gimana pun Pak Ferry sama Bu Vena kan masih suami istri. Saya kembaliin barang ke adik saya, ya adik saya nggak berhak terima karena saya masih terikat suami istri gitu. Nggak boleh kayak gitu, harus ada surat kuasa penerima.